ngomongin sarapan ini sebenarnya banyak ya sahabat Sonora, tapi mungkin pertanyaan dari sebagian besar orang yang suka sarapan apa sih dok yang sebenarnya yang sehat dan juga enak untuk dimakan? Ini pertanyaan yang sebenarnya gampang, Tapi susah. tapi bukan susah sih sebenarnya. Apa? Banyak yang tidak mau mengimplementasikannya. Apa itu? Misalnya gini, orang kalau sarapan, kalau pagi itu kan maunya yang ringkes-ringkes. Biasanya apa coba? Roti misalnya. Teh manis. Iya, sarapan hanya teh manis. Teh manis itu isinya gula sama air. Kurang, proteinnya mana? Oh, kalau susu doang sama aja. Kalau susu baru protein, karbohidratnya mana? Oh. Jadi kalau bisa lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, komplit. Sebenarnya bisa diakalin. Misalnya mau roti, ya udah roti kasih telur rebus atau dada ayam ditumis atau direbus, templokin, kasih selada misalnya, kasih tomat, kasih ketimun, sarapan sehat sudah. Oh. Karena ada karbohidratnya dari roti, ada proteinnya juga. ada sayur, komplit. Ya Ini kan, gampang kan? benar-benar gampang. Misalnya mau nasi goreng. Nah, ketika bikin nasi goreng, tambahkan protein, telur, ayam, udang misalnya. Kalau yang agak sultan, Oh, wow. kan udang mahal katanya. Benar, yang paling murah benar. kan telur, tapi Benar. telur juga sekarang kan Lagi mahal naik ya. Jadi telurnya setengah. Agak mengkritisi ya. Bener. Tahu tempe kan murah banget. Murah juga. Iya, itu juga merupakan sumber protein. Jadi misalnya tambahkan sayurannya, misalnya kol ditumis atau mungkin sawi atau ketimun, tomat, itu kan jadi komplit dalam satu hidangan yang sebenarnya gampang gitu. Atau misalnya apalagi sih sarapan? Nasi uduk bubur ayam itu gimana dok? Nah, Sehat kalau nggak? bubur ayam, misalnya bubur ayam kan buburnya sudah karbohidrat, Benar. tapi kan ayamnya secuil banget. Oh, Yang kan bubur ayam Betul. berapa sih ayamnya sejari? Nye, gitu. Kelihatan banyak karena disulir-sulir Betul, jadi bugar betul. gitu. Kayak rambutnya Sesa kalau habis keramas kan kalau disuir gitu kan jadinya kelihatannya banyak padahal sebenarnya cuma sedikit. Terus ngakalinnya gimana? Tambahkan protein. Kalau misalnya di tukang bubur nggak ada, minumlah segelas susu. Susu adalah protein. Susu mahal gitu. Benar. Masukin tahu, masukin tempe. Kalau nggak ada, bagaimana? Bayarlah ekstra untuk Telur di abang-abang gitu. buburnya. Terus itu kurang sayurnya kan? Tapi beberapa tukang bubur kan nyediain seledri. Itu masuk juga udah. masuk. Meskipun sedikit itu. Sebetulnya kurang daripada tidak ada gitu kan. Terus kalau misalnya si orang yang mau sarapan ini mau lebih komplit, mungkin untuk kebutuhan seratnya bisa ngegadoin timun. Banyak sih buah sayur yang bisa dengan cepat, nggak perlu dimasak, bisa digado gitu. Atau sekedar pisang satu kan gampang, tinggal seret makan. Oh, nasi uduk juga sama halnya. Kalau nasi uduk biasanya kan ada telur kan? Ada telur, ada tahu, timun, tahu tempe ada kan? Nah, nasinya sendiri sudah karbohidrat. Tahu, tempe, telur sudah protein. Berarti tinggal sayurnya kan? Nah, tinggal tambahin lagi ya, tambahin berarti sayuran yang ada. Tapi nasi uduk jarang ada sayurannya. Kalau timun misalnya sih biasanya. Timun kan, nah minta ekstra timun. Kalau misalnya memang betul-betul tidak ada sayuran, boleh dihutang ke nanti mungkin dimakan snack. Kan antara makan pagi dan makan siang ada satu kali snack. Nah, snacknya mungkin 1 mangkok sup sayur atau sayur bening. Terus tambahkan misalnya buah kan banyak yang apapun cepat bisa, ya. Yang salak misalnya tinggal kupas-kupas. Salak agak lama sih dok ngupasin kulitnya dok. Kupasnya kemarin malam. Jadi pagi udah siap gitu. Udah tinggal makan ya. Tapi vitamin C-nya turun nanti. Kan udah semalam udah nginep. Iya, udah nginep. Kalau oatmeal? Oatmeal, di dalam oatmeal itu ada karbohidratnya, ada sedikit proteinnya. Bikinnya dengan susu. Oatmeal itu sebetulnya makanan yang tawar, jadi bisa dikreasikan dengan
versi manis maupun versi asin. Berarti tambah susu nggak masalah ya? Nggak Karena kan masalah. ada yang bilang katanya oatmeal Tapi itu susunya tuh jangan kental manis, karena kental manis itu kadar gulanya sangat tinggi, kadar proteinnya sangat rendah. Jadi susu cair biasa boleh, tapi jangan dimasukkan dari awal. Jadi masuknya terakhir, karena kalau susu dipanasin terlalu tinggi kan proteinnya agak rusak ya, sebagian rusak gitu. Jadi masuknya terakhir. Atau bikin overnight oat. itu gimana dok? Oat direndam dengan susu, ditambahin yogurt boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus tambahin buah-buah, tambahin kacang-kacangan, enak loh. Coba deh sahabat Sonora. Jadi kayak Beneran enak. ringan. Dibikin malam, jadi malam kita masukin oat mentah. Kalau mau enak pakai oat yang agak kasar, roll oat atau oat yang biru, jangan yang merah. Karena kalau yang merah kan bisa sih, tapi jadinya nanti kayak bubur gitu, nggak begitu. Tapi personal sih ya, kalau saya nggak begitu suka karena terlalu lembek. Nah, masukin, terus tambahin susu, tambahin kalau suka tambahin yogurt boleh, kalau nggak suka mau skip boleh. Terus masukin ke kulkas. Nanti besok pagi ketika mau makan dikasih potongan buah, dikasih kacang-kacangan, macam-macam kacang, granola gitu-gitu enak ya. iya. Oh, Itu juga udah cukup, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada buahnya, udah bagus. berarti nggak salah juga ya sebenarnya ya dok San, kalau misalnya ada orang-orang di luar sana kan apa namanya breakfast on the go, makannya hotdog, makannya sandwich, itu berarti udah full dong, itu udah lengkap semua dong di situ. Sebetulnya kalau yang dikatakan sesa itu kan makanan olahan. Jadi kalau mau bikin hotdog, bikin sendiri pakai daging. Jangan pakai sosis misalnya. Bukan berarti nggak boleh, nggak boleh dijadikan kebiasaan yang dilakukan Terus-terusan jadi setiap kayak itu hari. ya. Karena bagaimanapun makanan olahan kan tentu ada zat pengawetnya, zat penstabilnya, tinggi garam, tinggi mungkin pewarna. Tidak semua barang-barang yang dijual itu boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang secara terus-menerus gitu. Kalau sesekali oke. Wow. Cukup banyak ternyata menu yang bisa dicoba ya sahabat Sonora. Tadi apa? Night meal oatmeal. Overnight oat. Tapi kalau mau versi yang suka saya buat juga, itu enak juga. Jadi direbus pakai air kaldu. Kalau mungkin sahabat Sonora misalnya masak sup atau masak soto, kan kuahnya bersisa. Bener. Jangan dibuang. Besok pagi dimasukin oat, dimasak jadi bubur ayam. Oh, hemat murah meriah di tengah naiknya semua harga bahan pangan ya. Iya. Terima kasih sudah memberikan insight-insight baru, nggak cuman tentang apa ya, penting apa nggak sarapan, kemudian juga pentingnya apa nggak pentingnya apa, tapi juga menu-menunya apa tuh? Dulu. Dokter Santi sekarang bertanya. Kan biasa ditanya, sekarang Dokter Santi nanya. Menurut Sesa, apakah sulit melakukan sarapan yang bergizi dengan tadi tips-tips yang sudah diberikan? Mau jujur, jawaban jujur? Jujur. Sulit. Untuk background story-nya Sesa adalah seorang anak kos yang harus menyiapkan ABCDE. Kan Jadi tinggal beli, nasi uduk tinggal beli, Iya. bubur ayam tinggal beli. bener. Terlalu repot aja, kayak bisa nggak sih bangun mandi ke kantor, makan siang nanti udah selesai gitu. Bener juga sih. Iya nggak sih dok? Iya. Kalau misalnya Sesa diminta untuk sarapan dengan cara yang seperti tadi itu sulit. Kalau Sesa, Iya. sulit. Ya udah deh sahabat Sonora. Ya lanjut, closing aja, closing. Tapi maksudnya tidak menutup kemungkinan kalau dari sahabat Sonora yang tadinya juga nggak pernah sarapan, tapi dengar penjelasan dari Dokter Santi ada beberapa menunya juga, kayaknya menarik juga nih kalau untuk mau coba-coba mulai sarapan, membiasakan diri untuk sarapan juga nggak masalah. Jangan ini cuma standar dari Sesa aja ya, jadi nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Intinya sebenarnya bisa kan diimplementasikan. Bisa, balik lagi. Ih, kagak dari tadi. Intinya bisa diimplementasikan, cuman sayanya aja agak mager tadi mungkin. Salah nanya ya, salah nanya. Salah nanya. Cuman kalau bubur ayam mungkin. Sahabat Sonora bisa komen. Nah iya. Susah mungkin. nggak caranya ditersangka? Nah itu coba susah nggak untuk Anda yang mungkin untuk Anda tim sarapan atau tim nggak sarapan juga ya, susah nggak ya Boleh untuk juga komen. Bikin mengimplementasikan? puling, boleh juga. Boleh. Sarapan tidak sarapan. Benar, untuk mengimplementasikan tadi menu-menu yang sudah dikasih tahu sama Dokter Santi, atau biasa boleh komen juga kali ya dok, kira-kira menu sarapan mereka apa sih? Untuk yang tim sarapan biasa menu sarapannya apa? Boleh ikutan komen. Tapi kalau misalnya Anda bukan tim sarapan sama kayak Menunya Sesa, apa gitu kalau bukan tim sarapan? oh iya benar, bukan. Maksudnya mau nyuruh subscribe sama like sama share. Kenapa udah dipotong sama Dokter Santi?
Jadi kalau menu tim yang sarapan menunya apa, kalau nggak sarapan menunya apa? Oh iya boleh, ya boleh lah. Semuanya boleh komen, apapun itu terserah mau opininya Anda sahabat Sonora. Tapi tetap jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share juga ke teman Anda, ke saudara Anda, ke siapapun, ke orang tua. Mungkin untuk Anda yang malas gerak seperti saya bisa, bisa disiapin ini nggak untuk sarapan? Bener, yang penting sarapan. Ya, Itu, ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dokter Santi, silakan tagline terakhirnya. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Ketemu di episode lainnya. Bye. Dah.